Mari kita bernyanyi Yesus kekasih jiwaku, 1, 2, 3 ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita berdoa. Dalam apa kami berbatas di dalam surga, pada hari ini kami melayani Tuhan dan melakukan Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengabsen dulu ya. Yang hadir katakan hadir. Melody, hadir Bu. Gracia, Hadir Bu, Agatha, hadir Bu, Nirma. hadir Bu. Oke, baiklah semua hadir. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Yesus teladanku. Yesus teladanku. Apa pada pagi hari ini kita pelajari? Yaitu tentang Yesus teladanku. Nah, sebelum belajar ini, kita harus tahu apa tujuan kita untuk mempelajari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menuliskan sifat-sifat Tuhan Yesus. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti menjadi teladan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki Tuhan Yesus. Yang keempat, siswa mampu meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan sumber kekuatan yang dimiliki Tuhan Yesus. Yang keenam, siswa mampu menyadari kehendak Allah. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu yaitu Yesus teladanku. Siapa tahu apa itu arti dari teladan? Ayo. Sesuatu yang dapat ditiru dan dicontoh. Iya, teladan itu merupakan sesuatu yang dapat ditiru dan dicontoh. Nah, berarti di sini yang kita teladani siapa? Yang kita teladani yaitu Yesus, ya kan? Berarti di sini yaitu yang harus kita teladani yaitu Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu membagikan kelompok dulu. Yang di sampingnya yang menjadi kelompoknya ya. Ayo silahkan bergabung. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan gambar-gambar. Silahkan dilihat gambar-gambar berikut ini. Silahkan diperhatikan. Ini, silahkan diperhatikan. Gambar yang pertama, gambar apa? Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Iya, silahkan ditulis nanti Ibu ada tugas dari situ. Yang pertama yaitu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bisa dibaca di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45. Oke? Markus 1 ayat 40 sampai 45. Gambar yang kedua, ayo dilihat. Apa? Perempuan Samaria. Iya, perempuan Samaria. Nanti baca di dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Silakan ditulis. Ya, siapa yang tahu? Yesus menyucikan bait Allah. Iya, gambar yang ketiga ini yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Dapat dibaca nanti di Matius 21 ayat 12 sampai 13. Sudah? Gambar yang keempat. Orang-orang Farisi. Iya, orang-orang Farisi nanti bisa dibaca di dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5. Nah, yang terakhir ini gambar apa? Yesus berdoa di taman Getsemani. Iya, Yesus berdoa di taman Getsemani. Nanti dibaca di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Nah, coba sebutkan tadi gambar yang pertama, gambar apa? Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Gambar yang kedua?
perempuan Samaria. Gambar yang ketiga, Yesus menunjukkan baik Allah. gambar keempat, Orang-orang Farisi. gambar kelima. Yesus berdoa di taman Getsemani. Oke, nah yang menjadi tugas anak-anak ibu yaitu dari kelima gambar ini coba tuliskan apa teladan Yesus yang dapat kita tiru dari perbuatan-perbuatan Yesus tersebut. Silakan didiskusikan, ibu tunggu 15 menit untuk mendiskusikannya. Silakan dikerjai, nanti ibu tanya dan dibaca ke depan ya. Baiklah, ibu rasa sudah siap. Apakah sudah siap dikerjakan? Sudah, Bu. Siapa yang bisa membacakan hasil diskusinya ke depan? Ayo, silahkan maju. Teladan Yesus dari gambar-gambar tersebut. 1. Gambar 1. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Sifat Yesus yaitu Yesus peduli dan penolong. 2. Gambar kedua. Gambar perempuan Samaria. Sifat Yesus yaitu Yesus membantu orang yang dilecehkan. Yang ketiga, gambar ketiganya itu Yesus menunjukkan baik Allah. Sifat Yesus tidak suka sama orang yang menunjukkan baik. 3. Gambar ketiga, Yesus menunjukkan baik Allah. Sifat Yesus yaitu Yesus tidak suka sama orang yang menunjukkan diri sendiri. 4. Gambar 4, orang-orang Farisi. Sifat Yesus yaitu Yesus membenci orang yang munafik. Yang kelima, gambar kelima, Yesus berdoa di taman Getsemani. Sifat Yesus yaitu Yesus setia kepada Bapaknya. Oke, terima kasih kepada Nita. Oke. Nah, apa yang dibacakan Irma tadi udah betul ya? Ada tadi 5 gambar. Ayo, gambar yang pertama tadi gambar apa? Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Teladan apa yang bisa kita tiru dari sifat Yesus itu? Yaitu Yesus peduli dengan orang yang menderita, kan? Yaitu Yesus peduli dengan orang yang menderita. Nah, kita harus meneladani sifat Yesus yang peduli dengan orang menderita itu. Bagaimana contohnya? Siapa yang tahu? Kalau ada orang yang menderita, kalau Yesus ini kan sifat Yesus itu peduli dengan orang yang menderita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita meneladani sifat ini? Siapa yang tahu? Nah, ibu kasih satu contoh. Misalnya, ada orang kita yang meminta bantuan saat ujian, dia tidak mempunyai pulpen, kan? Nah, apa yang kita lakukan sebagai meneladani sifat Yesus ini? Kalau teman kita gak ada pulpen pas ujian, nah, kita memberikan pinjaman kepada teman kita tersebut, begitu kan? Nah, yang kedua yaitu, siapa tahu gambar kedua itu tadi gambar apa? Perempuan Samaria. Nah, perempuan Samaria itu seperti tadi yang kita baca di dalam Alkitab ini, bahwa perempuan Samaria itu yaitu orang yang dibenci oleh banyak orang. Orang Samaria itu yaitu orang yang dilecehkan. Namun Tuhan Yesus tetap peduli kepada orang Samaria itu. Dia tetap mencakapi orang Samaria itu. Nah, teladan Yesus itu bagaimana? Siapa yang tahu? Sifat teladan Yesus yang kedua yaitu Yesus menunjukkan baik Allah. Yang kedua masih deh. Yang kedua yaitu sifat Yesus yang kedua tadi dari perempuan Samaria itu yaitu Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Dekat dengan mereka yang dilecehkan. Dekat dengan mereka yang dilecehkan. Nah, bagaimana kita meneladani sikap Yesus yang dekat dengan orang yang dilecehkan ini? Nah, begini. Misalnya, kita siapa di sini yang tidak punya teman? Tidak ada kan? Kita semua punya teman kan?
Nah, misalnya kayak gini, adalah si Nirma lah, ada temannya kayak gitu kan. Dia itu karena si Nirma pintar, ada temannya yang bodoh. Dia tidak menemani temannya itu. Itu merupakan satu perbuatan yang salah. Kita harus meneladani sifat Yesus itu kan. Misalnya adalah orang-orang bodoh ini banyak, jangan kita temani dia. Dia bodoh, jangan kita temani kan. Ada kayak gitu kan. Salah satu dari kita ada misalnya orang yang dibenci. Nah, karena dia dilecehkan, kita tidak mau dekat dengan dia. Nah, karena Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan, maka kita dapat meneladani sifatnya. Kalau ada orang yang dilecehkan, maka kita tetap harus berteman dengannya. Begitu kan? Oke. Yang ketiga, gambar ketiga tadi apa? Yesus menyucikan bait Allah. Nah, Yesus menyucikan bait Allah. Yaitu, siapa yang tahu sifat Yesus? Dari itu. Yesus tidak suka sama orang yang menguntungkan diri sendiri. Iya, Yesus tidak suka sama orang yang menguntungkan diri sendiri. Nah, di saat Yesus menyucikan bait Allah itu apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Nah, tadi kan sudah kita baca di dalam Alkitab, yaitu Yesus menyucikan bait Allah itu karena di situ ada orang-orang yang berjualan dengan harga yang sangat mahal, tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Nah, di situ mereka melakukan ketidakadilan. Maka karena Yesus tidak suka ketidakadilan. Begitu tadi sifatnya kan? Nah, Yesus tidak suka dengan ketidakadilan. Yesus tidak suka dengan ketidakadilan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencontohkan teladan Yesus ini, yaitu kita harus membenci ketidakadilan. Bagaimana caranya kita membenci ketidakadilan ini? Nah, yang keempat itu yaitu gambar keempat itu tadi apa? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi. Nah, dari orang-orang Farisi ini, sifat Yesus terhadap orang-orang Farisi ini bagaimana? Yesus membenci orang yang munafik. Iya, Yesus membenci orang yang munafik. Yesus membenci orang yang munafik. Yang munafik. Mengapa Yesus membenci orang munafik? Bagaimana rupanya sifat orang-orang Farisi itu? Nah, orang-orang Farisi pada saat itu yaitu mereka mengata-ngatai orang. Kita buatlah bahasa sederhananya, mengata-ngatai orang. Tahu kan kayak mana mengata-ngatai orang? Nah, dikatakan dia begini. Sementara dirinya juga jauh lebih buruk dari yang mereka kata-katain itu. Nah, karena Yesus itu membenci orang yang munafik itu, maka patut kita teladani sifat Yesus ini, yaitu kita membenci orang yang munafik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan menjadi orang yang munafik ya. Kita harus membenci orang yang munafik. Oke? Nah, yang kelima, gambar yang kelima itu apa? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Iya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, tadi udah dibacakan sini Irma. Siapa yang tahu bagaimana sifat Yesus dari gambar tersebut? Yesus setia kepada Bapaknya. Iya, Yesus setia kepada Bapaknya. Yesus setia kepada Bapaknya. Nah, dalam hal apa dia setia? Di gambar itu tadi udah kita baca di dalam Alkitab, yaitu di Taman Getsemani itu Yesus berdoa karena dia ingin disalibkan. Dia berdoa kepada Tuhannya, kepada Bapaknya. Dia setia berdoa, dia memberikan segala hidupnya kepada Bapaknya. Nah, demikian dengan kita anak-anak Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan kita mentuhankan lain daripada Yesus. Nah, ini adalah 5 teladan Yesus yang bisa kita tiru. Tadi udah Ibu jelaskan dari teladan Yesus ini bagaimana sifat kita meneladani sifat Yesus ini terhadap sesama kita. Nah, sekarang yang menjadi tugasnya yaitu coba tuliskan apa perbuatan yang dilakukan Yesus yang dapat kita teladani dari apa yang Ibu terangkan ini. Silahkan didiskusikan. Nanti Ibu tunggu waktunya 5 menit. Siapa yang tahu disilahkan dibaca ke depan.
udah ada yang siap? Udah ada yang siap? Iya, Bu. Ibu rasa sudah ya. Ayo, silakan. Siapa yang udah siap silakan dibaca apa yang telah didapatkan dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Ayo, silakan maju ke depan untuk membacakannya. Sorry. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus yang dapat dipraktekkan. 1. Menolong orang yang kesusahan. 2. Membenci tidak keadilan. 3. Tidak munafik. 4. Selalu berbuat baik. 5. Tidak membenci dan berbedakan orang atau teman. 6. Selalu setia berdoa kepada Tuhan. Oke, terima kasih kepada Melody. Ayo tepuk tangan kepada Melody. Nah, perbuatan dari teladan Yesus ini, tadi ada beberapa yang dapat kita tiru, yang dapat kita praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ayo Melody, apa tadi yang pertama? Menolong orang yang kesusahan. Iya, menolong orang yang kesusahan. Nah, teladan Yesus itu bisa kita tiru. Teladan Yesus yang pertama, Yesus peduli dengan orang yang menderita. Nah, sama halnya dengan yang dibilang si Melody tadi, yaitu kita harus menolong orang yang kesusahan. Oke, yang kedua apa Melody? Membenci tidak keadilan. Iya, membenci ketidakadilan. Kita harus membenci ketidakadilan dari teladan Yesus ini, karena pada hari ini kita belajar tentang Yesus teladanku. Nah, sekarang kita harus meneladani sifat-sifat Yesus itu. Nah, sekarang ayo dulu silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Nah, siapa di sini yang mau meneladani sifat Yesus tersebut? Angkat tangannya. Oke, nah sekarang ayo turunkan tangannya. Sekarang Ibu mau kalian mengucapkan janji, saya mau menteladani Yesus sebagai teladanku. Ayo ulangi. Saya mau meneladani Yesus sebagai teladanku. Ulangi sekali lagi. Saya mau meneladani Yesus sebagai teladanku. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya mau meneladani Yesus sebagai teladanku. Sekali lagi. Saya mau meneladani Yesus sebagai teladanku. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalian sudah berjanji bahwa kalian harus menteladani Yesus. Nah, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, siapa di sini anak Tuhan? Nah, semua anak Tuhan kan? Silakan turunkan tangannya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menteladani sifat Yesus tadi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang belum mencatat ini silakan dicatat. Nanti mana tahu masuk ke dalam ujian kita. Ayo silakan dicatat bentar. Oke, baiklah. Udah semua mencatat kan? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu ada tugas buat kalian. Silakan dikerjakan di rumah nanti ya. Ayo, ditulis tugasnya. Buatlah sebuah puisi yang bertemakan menjadi teladan berdasarkan sifat Yesus. Buatlah sebuah puisi yang bertemakan menjadi teladan berdasarkan sifat Yesus. Oke? Jangan lupa nanti tugas ini dikerjakan. Minggu depan Ibu periksa. Nanti ada penambahan nilai. Siapa yang siap nanti silakan dibacakan puisinya nanti ke depan ya. Oke. Nah, baiklah. Pada hari ini, ayo siapa tadi ingat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Apa topiknya? Yesus teladanku. Oke, pada hari ini kita belajar tentang Yesus teladanku. Nah, sekarang berarti anak-anak Ibu sudah tahu beberapa teladan Yesus dan bagaimana perbuatan yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ayo 2 orang maju ke depan untuk membuat lagu dan doa. Mari kita bernyanyi. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai mengenalnya, berkatlah dengan kami. Amin. Oke, silakan duduk. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya.